Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya ya. Nah, setelah teman-teman buat jadwal distribusi ya, sebenarnya pekerjaan untuk laporan di hari itu ya udah selesai sih gitu. Kenapa? Karena ini kan kejadiannya untuk besok ya, logikanya ya. Jadi teman-teman buat tanggal 19 ini untuk besok gitu ya. Jadi biaya pembelian bahan, operasional, kemudian insentif, yang uang-uang keluar lah ya, istilahnya uang-uang keluar sama laporan-laporan itu udah selesai sampai tahap sini. Kecuali kalau teman-teman bikin dokumen-dokumen apa yang lain, itu beda lagi ya. Jadi misalnya tanggal 19 teman-teman bikin ini sampai sini ya, selesai. Nah, tanggal 20 besoknya nih hari hanya nih, misalnya teman-teman masuk masuk kerja nih. Nah, masuk kerja otomatis teman-teman harus siapin yang namanya LSTPM, itu lembar serah terima penerimaan barang lah ya, apa barang lagi, LSTPM ya, lembar surah terima penerimaan makanan ya, yang diserahin ke supir ya, gitu ya, harus buat ini nih. Nah, kan distribusi itu seperti yang saya bilang ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi teman-teman masuk kerja, teman-teman siapin yang namanya LSTPM, atau mau sebelumnya juga boleh gitu ya. Di sini cetak semua LSTPM juga bisa gitu. Atau sebelumnya cetak langsung juga bisa gitu. Saya lupa ya. Ini cetak semua langsung LSTPM. Nah, kalau mau aman misalnya ya, mau aman teman-teman, di sini kan udah otomatis ya LSTPM-nya nih. Jadi kan pagi-pagi si mobil berangkat harus punya ini gitu ya. Teman-teman bisa cetak dulu gitu di sini, cetak semua atau diedit dulu. Nah, edit di jadwalnya. Kalau LSTPM itu kan gimana ya, otomatis pagi-pagi berangkat harus ada suratnya ya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cetak di sini. Nah, ini daftar lembar serah terima paket MBG-nya nih di sini. Di sini sudah ada PIC-nya, SDE-nya sesuai dengan di master data ya, data lembaga. Itu data lembaganya cetak. Kalau udah dicetak, ditandatangani, kemudian teman-teman langsung ke generate operasional hariannya. Di sini kita cek ya di beranda nih. Di beranda ini belum ada kan ya. Ini di beranda masih hari ini masih kosong ya. Operasional, jadwal distribusi, kemudian teman-teman cetak semua LSTPM ya sini. Nah, bisa. Kalau misalnya teman-teman ragu ya LSTPM-nya apa, teman-teman generate operasional harian dulu. Generate dulu. Nah, di sini ada yang namanya edit ya. Tapi kalau teman-teman klik generate, otomatis di sini akan terkirim, padahal kan belum gitu, belum. Nah, makanya di di sini harusnya tadi langsung cetak aja semuanya gitu. Tapi nggak masalah sih, karena di generate itu nanti teman-teman bisa yang namanya eh, apa sorry nah, di generate itu namanya ada yang namanya edit ya. Di sini ada edit. Nah, ini nama-nama ini dari mana? Nama-nama ini dari master data ya, data lembaga, data supplier gitu. Itu ada di sini semua ya. Yang sebelumnya teman-teman pernah ngisi ya, SDN 1 Sukapura nih. Makanya pentingnya master data itu untuk ini gitu. Total semuanya itu ada di sini. Gitu, di master data nanti untuk keperluan dokumen-dokumen ya, di operasional harian teman-teman cetak di sini untuk dikirim ke supir. Bisa cetak semua langsung otomatis atau cetak satu-satu ya. Jadi itu yang harus teman-teman kerjakan setelah hari hanya ya, jadwal distribusi, kemudian detail. Teman-teman mau generate operasional harian dulu boleh gitu. Tapi kan ini kalau generate ini dulu, si beranda
si berandanya akan menganggap bahwasanya udah didistribusi. Tapi kalau teman-teman cetak dulu itu nggak akan gitu ya. Jadi cetak dulu, ditandatangani, mobil berangkat, lalu generate operasional harian gitu ya alurnya. Oke, ini di hari hanya ini di tanggal 20-nya. Kemudian apalagi di sini kan udah berangkat nih mobil ya. Jadi kemudian terus LSTPM udah dicetak, udah ditandatangan. Nah, kemudian di bagian transaksi ya, tanda transaksi. Teman-teman bisa apa ya? Kalau misalnya si tanggal 20 ini ya, si tanggal 20 ini hari hanya ini kan RAB-nya tanggal 20 ya. Nah, si pembelian bahan yang PO yang kemarin kita buat ya, yang kemarin kita buat, datang nih barangnya ya. Barangnya datang. Teman-teman klik bukti penerimaan bayar, teman-teman bisa print kalau belum di print ya. Tanggal terimanya tanggal 20 sesuai RAB, kemudian teman-teman print di sini ya, cetak, disesuaikan sesuai apa tidak. Kemudian kalau udah sesuai dia ngasih nota, si suppliernya ngasih nota, kemudian teman-teman lapor suruh bayar ya, kemudian bikin SPM ya, SPM nanti ada di dokumen ya. Kemudian kalau udah dibayar nih, ini mah logikanya udah dibayar ya, tinggal klik bayar, bikinin kwitansinya ya, kwitansi pembayarannya. Jadi nanti disatuin di satu dokumen untuk tanggal 20 misalnya, bayar dan simpan kwitansi. Ini untuk di hari hanya ya. Nah, jadi nanti sesuai nih tanggal 20, ini juga tanggal 20. Kan ini beda supplier ya. Nah, ini si toko Abadi Jaya, yang ini si toko Jaya Makmur. Nah, dan nih di hari hanya nih. Nih, di sini juga udah berkurang nih. Distribusi udah ya. Kemudian keuangan udah. Nah, apalagi terus di insentif fasilitas apa? Biaya operasional, lupa saya. Di pembelian bahan, biaya operasional, kita input biaya. Nah, input biayanya berdasarkan dengan RAB-nya. Ya, jadi RAB tanggal 20 kan, sekarang tanggal 20. Kemudian klik aja langsung di sini RAB tanggal 20. Nih, yang sesuai dengan RAB yang udah teman-teman buat. Ya, di tanggal 20. Oke. Klik simpan. Yang totalnya kan 625 untuk biaya operasional. Simpan. Nih, sesuai dengan RAB nih. RAB yang udah disetujui nih. Nah, ini nih operasional 625 ya. Oke. Udah nih, kalau sudah di sini biaya operasional berhasil dicatat di bagian transaksi di sini ya. 625 kita cek di beranda. Nah, motong nih. Jadi di hari itu sesuai dengan RAB motong 625. Oke. Kemudian apalagi yang teman-teman lakuin di pagi hari setelah masuk tanggal 20 ya. RAB-nya kan tanggal 19. Teman-teman klik insentif fasilitas. Kita input insentif ya. Lihat tanggalnya tanggal 20 ya, sesuai dengan hari ini ya yang mau bayar. Kemudian ambil dari RAB ya. Ini 6 juta, klik simpan. Oke, di sini ya, di sini khusus untuk insentif fasilitas, kita kan perlu dokumennya ya. Jadi dokumen untuk insentif fasilitas itu ada yang berbentuk dokumen, ada yang aksi bayar, maksudnya yang motong ke kas. Gitu. Jadi satu kali kerja dua udah bisa terpenuhi gitu. Di insentif fasilitas kalau sudah seperti ini, klik di sini nih, ada buat dokumen kwitansinya ya. Buat dokumen kwitansinya, tanggal dokumennya, periode, jumlahnya, nomor dokumennya. Ini akan dibuat otomatis kalau kosong ya. Keterangan, nama akuntannya siapa, jabatannya, ini nama yang menerimanya siapa ya, jabatannya mitra. Ini tinggal diganti aja namanya ya. Klik simpan, misalnya namanya siapa ya, Asep misalnya, Zainuddin. Nah, itulah. Nah, klik simpan dokumen.
Pastikan nama penerima, nominal, tanggal, pihak penyerah benar, lanjut, simpan kwitansi. Ya, lanjut. Nah, di sini udah ada nomornya. Kalau misalnya masih mau diedit, silahkan diedit. Ya, ini akan muncul nomor dokumennya nih. Misalnya dokumennya dokumen berapa gitu ya. Ini tinggal disimpan lagi. Langkah berikutnya di sini nih. Lanjutan aksi bayar sekarang agar saldo kas benar-benar terposting. Jadi dokumennya teman-teman print untuk kwitansi yang 6 juta nih. Si Asep Jainuddin nih, si Mitra nih. Ya, dokumennya di print. Nah, kemudian kembali ya, langkah berikutnya kembali ke arsip ke transaksi. Di sini insentif fasilitas. Sekarang statusnya ada yang siap dibayar. Jadi dokumen udah dibuat, status bayarnya siap dibayar. Jadi kalau udah kwitansi udah ditandatangani kan otomatis uang udah keluar ya. Uang udah keluar. Nah, di sini kan belum nih insentif fasilitas nih. Nah, di transaksi klik bayar. Via apa? Bank atau tiket. Di sini kan bank defaultnya, tanggalnya ini statusnya siap bayar. Kita klik bayar sekarang, bayar. Oke. Nah, sekarang kita cek di beranda. Nah, uangnya udah terpotong di hari ini keuangannya. Oke. Nah, itu langkah di pagi hari ya, di pagi hari setelah hari H RAB-nya. Misalnya RAB tanggal 20, teman-teman kan buat RAB tanggal 20 itu dari tanggal 19 ya. Di pas masuk tanggal 20 itu yang teman-teman lakuin. Jadi uangnya kepotong, biaya operasional semuanya udah kepotong. Nah, lanjut apalagi ya, di sini teman-teman bisa download laporan harian ya, untuk tanggal 20. Ya, di sini teman bisa lihat dari penerima manfaat ya, peserta didik semuanya harus sinkron dengan saldo BKU ya, saldo BKU harus sinkron, total pengeluaran sama saldo BKU di sini di beranda ya. Nah, ini saldo BKU-nya 485425 485425 ya. Ini untuk saldo BKU-nya. Saldo PA-nya 484.925 di sini nggak ada ya, tapi nanti di Excel ada. Teman-teman tinggal download gitu di laporan hariannya, karena ini kan kerjaan harian ya. Download PDF-nya, kalau mau di download silakan. Jadi ada Excel, ada PDF, kita buka ya. Ini laporan harian 30B. Nanti teman-teman tinggal ganti namanya aja. Nah, boleh editing. Nah, di sini ya, teman-teman bisa sesuaiin ini logonya. Ini, laporan harian SPG. Kemudian di sini ada distribusi ya. Jadi di tanggal ini tuh ada distribusi sekian. Ini. Kemudian ada pembelian bahan sekian totalnya. Kemudian ada biaya operasional sekian. Ini total yang sesuai dengan RAB ya. 625. Ini ringkasannya. Nah, di ringkasan ini ada total RAB ya, ini 14.575 sama posisi kas teman-teman. Jadi sudah lengkap di laporan harian. Itu ini teman-teman tinggal file, save gitu ya. Kasih namanya apa gitu, laporan harian tanggal 20 ini sih sebenarnya udah ada ya, 2026 420 ya. Gitu. Oke. Ini untuk di laporan harian kerjaan teman-teman pagi hari. Terus ngapain lagi? Ngapain lagi ya? Kembali lagi ke, kalau nggak disuruh buat dokumen apapun ya, kembali lagi nanti ke anggaran bahan makanan lagi. Nah, karena tinggal yang untuk tanggal 21 itu. Saya contohin lagi ya. Kan ini udah dibuat nih sebelumnya nih ya. Kita bikin lagi RAB untuk di tanggal 21 gitu. Karena kan mobil udah berangkat, nanti teman-teman ngobrol lagi sama AG-nya gimana gitu, sama makernya untuk RAB tanggal 21 ya. Kita buat lagi RAB-nya tanggal 21 nih. Tanggalnya kan sekarang tanggal 20. RAB-nya untuk tanggal 21.
tanggal 21. Kemudian bahan baku makanannya silakan sesuai dengan pagunya ya, pagunya yang di ABM tanggal 21 yang udah pernah dibuat teman-teman nih. Sini 9274. Ya, ini kenapa berkurang ya, karena apa, ABM itu kan tergantung sama distribusi. Jadi di ABM sebelumnya kan distribusinya itu untuk sasarannya itu posyandu nggak ada di sini nih. Jadi buat teman-teman yang posyandunya, kan posyandu di Rapel ya, ada Senin Rabu kalau nggak salah, Senin Rabu. Jadi kalau Selasa artinya posyandunya kan nggak ngirim gitu, distribusinya nggak kekirim ke posyandu. Nanti hari Rabu atau hari apa itu sesuai. Jadi ABM ini akan sinkron sama dengan RAB gitu ya. Kita buat RAB di sini. Jangan lupa di sini tanggalnya 21 ya, tanggal 21. Kemudian silakan teman-teman isi di sini. Misalnya beras putih ya. Kemudian apa ya gitu. Gandum, sereal, tepung misalnya tepung. Nah, kemudian tambah lagi daging ikan laut misalnya, ikan kembung gitu ya. Silakan nanti pilih lagi suppliernya ya, sesuaikan. Oke, ini mah hanya contoh ya. Jadi misalnya 200 kilo harganya 15. Harganya nih, kita kemarin kan kita harganya 15.000 ya, kita coba 16.000. Nah, nih jadi beda gitu ya harganya. Tapi nanti di stok akan menyesuaikan harga rata-rata. 1.000 misalnya berapa kilo nih? 50 kilo. Harga per kilonya misalnya 8.000. Kembung misalnya 30 kilo. Harganya berapa? Misalnya harganya ikan kembung 17.500. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan ya. Saya kasih contoh biar apa ya, berjalan beriringan lah misalnya. Jamur misalnya, pilih jamur tiram, tokonya, suppliernya. Jadi nanti teman-teman isi dulu gitu, suppliernya siapa. Jamur tiram misalnya harganya 40.000. Ini cuma contoh ya, contoh. Kemudian apalagi ya, susu dan olahannya buah lokal, misalnya melon suppliernya siapa, misalnya 100 kilo, harga per kilonya misalnya 20.000. Nah, ini masih kita cek pagunya ya, masih berapa gitu pagunya. Pagu ABM nya ini 9274, masih jauh ya. Unggas dan olahannya bumbu cair, bumbu kering silakan diisi ya, tumbar bubuk misalnya, atau langsung aja lah yang banyak. Bumbu itu ada bumbu kering, rempah-rempah lainnya. Nah ini aja langsung lah ya. Wadi Jaya ini, Makmur Jaya sini, Makmur Jaya sini misalnya beli bumbu 500.000. Wis, ini satu paket lah, satu paket misalnya soalnya 300.000 doang. Nah, dan biaya operasional silakan isikan, ini masih harian ya, masih harian. Misalnya, jadi kalau masih harian gini, oh ya sekalian saya
ingetin ya, yang insentif relawan ini, insentif kader, BPJS, sama sewa kendaraan, yang 5 ini jangan diklik ya. Nanti dikliknya itu di sini. Ya, ini nggak usah, itu nggak usah diklik. Ya, nggak usah diklik. Nanti di sini dikliknya per akhir periode gitu maksudnya. Jadi nanti akan menghitung otomatis gaji PIC-nya, kemudian gaji bayar BPJS, gaji bayar sewa kendaraan langsung dibagi dua, PIC sekolah dan lain-lain gitu. Oke, kemudian biaya operasionalnya apa ya, di alat kebersihan misalnya lah, jumlahnya beli 10 picis, beli sapu dan sebagainya, misalnya harganya 300.000. Ya, harganya mahal banget, 300.000, 20.000 lah beli sapu. Terus beli internet misalnya, internet untuk tanggal ini satu, kalau nggak ada satuannya ya udah minus aja. Internet misalnya 300.000. Nah, itu isinya ya. Kemudian insentif fasilitas tetap ya 6 juta, jumlahnya satu. Oke, jadi total seluruhan RAB-nya 14.225. Oke, ini untuk tanggal 21. Itu untuk tanggal 21. Klik simpan. Selesai untuk RAB tanggal 21. Teman-teman tinggal print lagi di sini, Excel atau mau PDF terserah, kasih ke Kapolais PPG-nya. Kasih lagi, ini statusnya masih draft. Pak, ini untuk tanggal 21 misalnya, untuk tanggal 21 RAB-nya ya, tinggal dikasih aja. Udah kalau udah disetujui, ditanda tangan, balik lagi disetujui ya, tinggal klik disetujui gitu, tinggal klik disetujui, tok aja, klik aja, udah itu doang ya. Ini total akumulasi 2 RAB ya tanggal 21. Terus apalagi ya, bikin lagi pom PO bahan untuk belanja besok gitu. Ngobrol sama agennya kalau belum dibuat gitu, sama aja, ulangi lagi seperti apa yang tanggal kemarin, tanggal sebelumnya gitu, kurang lebih seperti itu untuk pekerjaan di aplikasi ini ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain silahkan gitu. Jadi nanti RAB untuk tanggal 21 ini belum motong kas ya, karena belum kejadian. Kejadiannya itu pas udah motong kas, nanti tanggal di hari hanya. Terus aja seperti itu berulang gitu, sampai nanti mau akhir periode baru eh, apa buat potong apa insentif buat relawan, kemudian laporan 2 minggu, laporan bulanan, laporan stok gitu. Itu semuanya nanti di akhir periode. Oh ya, sekalian saya mau cek stok ya. Jadi stok itu otomatis dari pembelian. Nah, teman-teman pergi ke bagian manajemen ya, stok bahan di sini. Ini adalah yang tanggal 20 nih, tanggal 20. Ya, kita cek di RAB-nya ya. RAB tanggal 20 nih. Kita sesuaiin ya. Nah, ini nih, yang ini. Kita cek nih, kitinya 250, 30, 30. Kita cek ya. Di mana nih stok bahan? Nah, ini 200. Ini beras putih. Ini garam periode ini karena ini sesuai dengan kode ya, jadinya nggak berurutan tapi sesuai dengan kode. Kita cek beras putih medium 200. Mana yang tadi tuh kita lihat. Terus lele 50 kilo, kita cek ya, lele ini 50 masuk ya, lele 50, jadi otomatis ini masuk nih. Kemudian minyak sawit 30 liter, minyak sawit 30 liter. Kemudian apa lagi nih, mana tadi, nah kacang panjang 30 ikat,
kacang panjang. Nah, ini 30 ikat. Ini kenapa nggak ada kodenya ya? Karena dari BGN-nya nggak ada kodenya ya. Karena kan kita ketik manual. Kalau ketik manual nggak ada kodenya. Gitu. Karena kode itu menyesuaikan dari daftar yang ada di BGN. 30 ya, ikat. Nah, terus kerjaan teman-teman apalagi? Jadi teman-teman itu kalau mau ngurangin stok bahan ya, eh, kan di hari ini malamnya ya dipasak itu kan ya, barang datang kemudian dipilih-pilih mana yang mau dimasak, misalnya stoknya tinggal berapa. Nah, nanti pas pagi-pagi itu tinggal tanyain aja ke orang dapurnya, koordinator dapurnya, kemarin itu masak habis berapa, misalnya berasnya habis 150 kilo misalnya ya, 150 kilo, tinggal di sini aja manual ya, tipenya keluar. Jadi teman-teman ke dapur minta data kemarin itu pakai apa aja, itu maksudnya ya. Misalnya nanti kan dicatat nih berasnya habis sekian, bumbunya sisa sekian misalnya. Itu minyak misalnya sisa tadi minyak berapa ya? Nah, minyak goreng sawit ini kan beli 30 liter ya, sisa di dapur tinggal misalnya sisa 10 liter atau sisa 5 liter, berarti kan kepakainya 25 ya. Itu misalnya jadi keluar 25 misalnya di tanggal 20 itu ya, tanggal 20 itu kemudian proses bahan minyak goreng sawit itu keluar. Oke. Nah, jadi nanti keluar nih sisa saldonya, itu saldo stoknya itu 5 liter di sini. Nanti teman-teman bisa download Excel atau PDF-nya. Nah, di sini ada keluar nih. Keluar ya. Jadi teman-teman bisa juga lihat di sini. Jadi semuanya itu otomatis kalau misalnya dapurnya baru running kan, kalau baru running mah kan belum ada bahan-bahan. Kalau misalnya udah running, teman-teman udah running, artinya teman-teman tinggal lihat aja ke dapur apa aja stok yang ada, tinggal ditambah bahan di sini, kategorinya apa, kemudian pilih bahannya ya, di sini bahannya apa, itu seperti itu, diketik manual boleh, beras misalnya apa, satuannya apa, stok awalnya berapa, tinggal disimpan. Kurang lebih seperti itu untuk stok. Jadi nanti tinggal di download Excel atau PDF-nya. Nah, tinggal di download. Jadi ketahuan untuk di akhir periode ya. Jadi kerjaan teman-teman selain udah di hari H ya, lihat stok bahan, tinggal dikurang-kurangin aja. Datanya nanti minta ke dapur, misalnya udah habis berapa aja gitu. Seperti itu kurang lebih untuk video tutorialnya. Maaf ya kalau belibet atau apapun gitu. Selebihnya nanti kalau ada study case atau apa bisa bisa WA aja gitu. Enaknya kayak gimana. Nanti kita juga ini kan masih beta ya, artinya masih akan terus dikembangin dan insya Allah bermanfaat lah bagi teman-teman dan nggak bikin pusing gitu. Jadi laporannya bisa di download kapan aja, semuanya ada, bisa dikerjain di mana aja ya. Jadi lebih enak, teman-teman nggak terlalu musingin harus bikin dokumen apa atau laporannya apa, mis atau apa gitu. Download lagi, bikin lagi, ngetik lagi dari ulang, nggak usah, tinggal login aja. Semua data kan sudah yang teman-teman kerjakan di sini sudah ada di sini semua ya, dari ABM, RAB gitu semuanya. Tinggal dicari di sini gitu. Dan tanggalnya semuanya sudah sesuai dengan juknis per periode Senin sampai Sabtu, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tutorial selanjutnya boleh ya, nanti kalau ada yang lain kita bikinin video tutorial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.